Assalamualaikum anak-anak, melanjutkan materi IPA minggu kemarin ya, tentang bunyi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat kita dengar karena mengalami perambatan. Bunyi merambat melalui perantara seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Perambatan bunyi yang paling cepat yaitu melalui benda yang padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Sifat yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda. Nah, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi. Tapi jangan nyoba menyanyi di kamar mandi ya, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa rumahnya setan itu berada di dalam kamar mandi, sehingga kita dianjurkan ataupun dilarang menyanyi di kamar mandi. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Apa artinya? Bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim ya. Dinding pantul pada gema ini sangat jauh, misalnya saat kita teriak di atas tebing. Contohnya, ketika kita mengatakan merdeka, bunyi pantulnya juga merdeka. Yang terdengar adalah merdeka, merdeka. Seperti ini anak-anak, merdeka, merdeka. Jenis bunyi pantul yang ketiga yaitu gaung. Artinya, sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi di dalam ruang tertutup seperti gedung, bioskop, dan studio musik. Contoh gaung seperti, bunyi aslinya merdeka. Bunyi pantulnya juga disusul merdeka, tapi yang terdengar adalah merka. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini, merdeka. Untuk mencegah terjadinya gaung, suatu ruangan bisa dilapisi dengan bahan peredam suara seperti kapas, busa, dan gabus. Selanjutnya, tentang manfaat bunyi. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Contohnya, pemeriksaan pada badan pesawat terbang. Yang kedua, dimanfaatkan untuk USG atau pemeriksaan medis ultrasonografi, yaitu pada pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Dan yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Dan yang keempat, mengukur atau mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Terakhir pembahasan kita pada hari ini yaitu bunyi pada alat musik, yaitu pada gitar. Nah, pada gitar terdapat peristiwa resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Jadi ketika senar gitar dipetik, maka ruang di dalam badan gitar akan ikut bergetar sehingga memperkuat bunyi asli senar, yang membuat bunyi yang kita dengar menjadi cukup keras. Contoh resonansi lain, misalnya tetangga kalian dekat rumah mengadakan hajat nikahan, menampilkan hiburan dangdut. Nah, ketika alunan musiknya hidup, suaranya sangat keras sehingga menggetarkan kaca pada jendela. Jelas ya anak-anak? Baik, untuk tugasnya mengerjakan latihan ini ya. Kalau sudah selesai, kirim ke wali kelas masing-masing. Baik, untuk pembelajaran IPA hari ini Ustadz ucapkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.